this is a very beautiful island, and there's a lot of plastic. It's just sad, sad, sad. Pulang dari Ramang-Ramang, kami kemudian diajak joy sailing kapal pinisi di Makassar. Pelayaran gembira ini mengundang 26 siswa dan 3 guru SMA Negeri 1 Makassar untuk melakukan trip edukasi maritim ke Pulau Kodingarengkeke. Kami berlepas pada jam 8 pagi dari pelabuhan Losari. Pelayaran ini akan ditempuh selama 30 menit dari Makassar. Kami sekeluarga merasa senang dengan pelayaran ini sebab ini adalah pengalaman pertama kami menaiki kapal pinisi. Kapal legenda yang sanggup membawa para pedagang dan pelaut Bugis berkeliling dunia. Kapal ini milik Yayasan Pinisi Pusaka Indonesia, yaitu sebuah LSM yang peduli dengan pelestarian kapal tradisional asal Sulawesi Selatan. Dibangun pada tahun 2015 di Bira, kapal kayu ini sempat melakukan perjalanan keliling Indonesia Timur selama 6 bulan pada tahun 2018. Kapal ini tidak sepenuhnya menggunakan tenaga angin, tapi juga menggunakan mesin kapal, sehingga dia mampu berlayar kapanpun. Pinisi sebenarnya diperuntukkan sebagai kapal dagang. Namun, Pinisi Pusaka Indonesia dibangun untuk kepentingan wisata dan edukasi. Fasilitas di dalamnya sangat nyaman. Tamu kapal misalnya diubah dari ruang penyimpanan barang menjadi ruang pertemuan sekaligus ruang tidur. Setidaknya memuat 3 tempat tidur. Kembali ke atas, kita akan masuk ke ruang makan dan dapur. Peralatannya lumayan lengkap. Kita pun bisa makan dengan nyaman di meja. Sementara untuk keperluan mandi dan ke toilet, kapal ini dilengkapi juga dengan kamar mandi. Dengan segala fasilitas tadi, kapal Pinisi Pusaka Indonesia kerap disewakan pada keluarga yang ingin berwisata di atas kapal pinisi. Di dalam perjalanan kami dikumpulkan di ruang pertemuan. Imran Lapong selaku manajer program kegiatan memaparkan keberadaan terumbu karang di Indonesia,
serta manfaatnya bagi manusia dan dunia. Tentang ekosistem terumbu karang. Kenapa ini penting kita sampaikan? Karena nanti teman-teman, adik-adik ini akan menuju Pulau Kodingaring Keke, di mana di sana banyak kawasan untuk terumbu karang yang mensekresi kapur sehingga dia membentuk batuan seperti batu. Nah, dia berkumpul dalam satu kawasan, itulah yang namanya menjadi ekosistem terumbu karang. Jadi nanti kalau orang tanya apa bedanya karang dengan terumbu karang, Anda semua satu sudah tahu. Nah, apa fungsinya ini terumbu karang? Banyak sekali. Ya, banyak sekali fungsinya. Pertama, dia untuk tempat tinggalnya hewan-hewan karang seperti ikan, ya, udang, kepiting, gurita, nggak masuk di situ ya. Pokoknya biota-biota laut yang punya fungsi ekonomi untuk kita. Bayangkan kalau tidak ada terumbu karang, tidak ada ikan, kita mau makan ikan apa dari laut? Tidak ada. Ya. Nah, sebarannya ini 10% dari sebaran terumbu karang di dunia itu ada di Indonesia. Jadi bayangkan kalau Indonesia tidak ada terumbu karangnya, daerah-daerah seperti Filipina, Thailand, Malaysia, ya, itu mungkin akan kekurangan ikan. Kita ada 10% terumbu karang Indonesia, ya, di dunia. Rupanya kita sudah sampai di Pulau Kodingaring. Kami harus menggunakan perahu kecil untuk merapat karena pinisi tidak memungkinkan berlabuh di perairan yang dangkal. Nah, kita akhirnya sampai ke Pulau Kodingaring. Sekarang kita selamat datang lagi di Kolore Kusmajadi, dan sekarang kita lagi di pulau yang di Makassar gitu. Jadi di belakang saya itu ada Makassar. Terus itu yang pelabuhan pinisi yang kita naiki, yang pas kita kesini. Overall ini islandnya sangat sangat cantik, airnya juga sangat bersih. Tapi downside-nya adalah banyak sampah plastik yang mengitari seluruh island. Tuh. Jadi banyak sampah plastik, ada 2 kucing, terus ada karang-karang mati gitu. Tuh, berwarna lagi. There's like the red one. See? Banyak. There's a lot of seashells. Tapi kebanyakannya karang mati. Tuh, ada putih-putih. Juga kan and then there's a lot of plastic here. For example, like this. And then some scraps from the sea get thrown out, and then it landed here for some reason. Yeah, there's a lot of plastics. Look at that. It's just sad. Tapi kan, this is a very beautiful island, and there's a lot of plastic. It's just sad, sad.
Seperti yang telah disampaikan Sabia, kami diajak untuk mengambil sampah dengan melakukan operasi semut. Wondengareng banyak sampah akibat ketidakpedulian para pengunjungnya. Senyum-senyum kok. Ngerti kak. Sayang Mbak ya tadi tuh. Padahal selain indah, di pulau ini juga kita bisa melihat kumpulan lumba-lumba yang sedang melintas Selat Sulawesi. Setelah puas, kami kemudian melanjutkan perjalanan pulang menuju Makassar. Kapten kapal memerintahkan kru kapal untuk menurunkan layar kapal. Kapten merasakan angin cukup kencang untuk membawa kapal kembali ke Pantai Losari di Makassar. Aksi ini mengingatkan kami kepada para nenek moyang kita saat melintasi samudera dengan hanya mengandalkan bantuan angin. Seperti lagunya, nenek moyangku seorang pelaut.
Ya pemirsa, petualangan menggunakan kapal pinisi hampir saja selesai. Kami sekarang sudah mulai masuk ke daerah dermaga atau ke kawasan kota Makassar, dan rombongan dari SMA 1 Makassar sendiri akan tinggal atau berhenti di Lantama Makassar untuk mengikuti atau melihat Museum Bahari milik Lantama. Sementara kami dengan menggunakan kapal pinisi sendiri akan